Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di channel ini. Hai, welcome to Nonem, podcast manajemen operasi kelompok 6. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita take video ini emang agak malam sih, tapi semangatnya tetap harus on dong. Apalagi hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang menarik. Di sini sudah ada beberapa orang bersama saya sebagai perwakilan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk isu yang kali ini akan kita bahas. Yang pertama ada Mas Noval, perwakilan dari pihak pemerintah, ada Mas Bagus, perwakilan pihak perusahaan, kemudian ada Mas Nanda selaku karyawan, Mbak Salsa selaku petani karet, serta ada Mbak Risma dan Mbak Tata yang akan mewakili pihak konsumen. Isu yang menjadi topik podcast kali ini yaitu mengenai kekurangan bahan baku yang dialami oleh pabrik karet di Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi yang saya baca, sejak pertengahan 2021 lalu, sejumlah pabrik karet di Sumatera Selatan ini terpaksa mengimpor bahan baku karetnya dari negara tetangga karena mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku tersebut dari petani. Nah, selain itu, untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut, banyak pabrik yang terpaksa memulangkan karyawannya atau di PHK. Mereka juga melakukan cara-cara lain agar pabriknya tetap beroperasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini sudah ada Mas Bagus selaku perwakilan dari perusahaan. Selamat malam, Mas Bagus. Selamat malam. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama pabrik karet yang Mas Bagus kelola ini beroperasi? Untuk pabrik karet ini sudah beroperasi sejak tahun 2015, yang apabila dihitung sejak tahun tersebut maka sudah selama 7 tahun pabrik ini beroperasi. Untuk jumlah karyawan yang bekerja itu ada berapa orang jumlahnya? Dan berapa orang karyawan yang terpaksa harus di PHK karena situasi ini, Mas? Untuk jumlah karyawan yang berada di pabrik ini sekitar 500 karyawan ya. Dengan adanya kondisi musibah yang terjadi ini, maka jumlah karyawan terpaksa harus di PHK dan kurang lebih sebanyak 200 orang. Untuk bahan baku produksinya sendiri, biasanya didapatkan dari mana saja karet mentahnya? Untuk karet mentah yang kami pasok didapatkan dari berbagai petani karet yang berada di sekitar kami, yang tentunya hal tersebut untuk menunjang terhadap peminiman biaya karena pasokan yang dapat diperoleh dari tempat sekitar, maka biaya transport lebih kecil. Lalu mengapa nih Mas pabrik bisa mengalami kekurangan persediaan bahan baku? Dan sudah berapa lama kondisi ini terjadi? Untuk kondisi ini terjadi tentunya mendasar dari produsen awal, yaitu petani karet, di mana petani karet sendiri tidak dapat memenuhi pasokan yang diminta. Hal tersebut diperkirakan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya menurunnya produktivitas pohon ataupun kebun karet yang dikarenakan usia pohon yang sudah tua. Lalu petani sendiri juga turun minat guna berkebun karet karena harga karet yang kian rendah sehingga mengalihfungsikan lahan karet menjadi lahan sawit dan sebagainya. Dan untuk kondisi buruk yang terjadi ini sudah dimulai terjadi sekitar tahun pertengahan 2021, yang hingga saat ini maka sudah berjalan selama sekitar 1 tahun. Apakah kasus seperti ini sudah pernah terjadi nih sebelumnya? Untuk kondisi seperti ini selama saya mengelola pabrik ini baru kali ini ya, pasokan karet mentah yang benar-benar mengalami krisis hebat. Dapat dibayangkan dengan pabrik yang berkapasitas 15.000 ton hanya dapat memenuhi sekitar 9.000 ton per bulannya, tidak ada 3/4 dari total kapasitas yang tersedia. Bagaimana dampak dari situasi ini mengganggu proses produksi dari perusahaan Mas Bagus? Untuk dampak pastinya sudah lebih dari gangguan terhadap proses berjalannya produksi ya, yang dimana dengan kurangnya bahan mentah produksi, maka proses produksi juga akan terhambat dan dapat terhenti. Belum lagi dengan target yang jumlah produksi yang tidak dapat dipenuhi, sehingga berakibat pada kerugian dan berkemungkinan untuk terjadinya kebangkrutan. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencukupi persediaan dari bahan baku itu sendiri, Mas?
Kalau untuk strategi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu untuk saat ini dapat dilakukan yaitu mengimpor bahan baku dari luar negeri, terutama dari negara Vietnam. Mau tidak mau tindakan tersebut kami lakukan karena dengan begitu pasokan bahan mentah dapat tertunjang. Begitu. Baik, terima kasih Mas Bagus. Jadi begitulah kondisi yang saat ini dihadapi oleh para perusahaan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan tanggapan dari Mas Noval sebagai perwakilan pihak pemerintah menghadapi situasi ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan harga karet itu bisa turun? Baik, penurunan hasil produksi adalah salah satu penyebab harga karet itu bisa turun. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu produktivitas kebun karet yang menurun karena sudah berusia tua, petani karet yang malas untuk memanen karena harga jualnya rendah, dan banyaknya pengalihan fungsi lahan karet karena diubah menjadi lahan kelapa sawit. Akibat faktor-faktor tersebut sehingga menyebabkan banyak pabrik karet yang kekurangan bahan bakar untuk produksi. Strategi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pemerintah sudah melakukan strategi pengurangan jumlah ekspor karet. Cara ini dianggap cukup efektif untuk menaikkan harga komoditi karet. Selain itu, dengan banyaknya pasokan karet di Indonesia, maka para pengusaha pabrik pengolahan karet juga tidak akan kekurangan bahan baku, hingga harus impor dari luar negeri. Yang mana hal tersebut juga membuat harga menjadi mahal dan biaya yang dikeluarkan juga pasti lebih besar. Apabila harga karet meningkat, maka petani karet akan semangat bekerja untuk memanen hasilnya dan kebutuhan karet untuk pabrik-pabrik karet terutama di Sumatera Selatan tersendiri terpenuhi. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah dengan menaikkan harga jual karet berperan penting dalam mendukung persediaan karet untuk pabrik karet yang beroperasi di Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, persediaan bahan baku yang memadai akan membuat proses produksi perusahaan berjalan secara baik dan maksimal dalam menghasilkan produk-produknya, sehingga perusahaan akan mengalami keuntungan seperti yang diinginkan dan konsumen atau pembeli juga merasakan kepuasan yang maksimal. Apakah strategi tersebut sudah berjalan dengan baik dan maksimal? Cara ini dianggap sudah efektif ya, karena pemerintah sudah melakukan pengurangan jumlah ekspor yang berpengaruh kepada pengusaha-pengusaha pabrik pengolahan karet. Sebab itu persediaan bahan baku yang memadai akan membuat proses produksi perusahaan secara baik dan maksimal dalam menghasilkan produk-produk sehingga perusahaan mengalami keuntungan yang lebih besar. Baik, terima kasih Mas Noval atas tanggapannya. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana kasus ini dari sudut pandang petani karet itu sendiri. Di sini ada Mbak Salsa. Mbak Salsa sudah berapa lama menjadi petani karet? Saya ini baru 4 tahun belakangan ini yang menjadi petani karet. Sebenarnya saya ini jadi petani karet sebenarnya usaha sampingan, karena saya juga sebelumnya itu mempunyai usaha lain, yaitu toko bangunan sama bengkel gitu. Kalau boleh tahu, berapa luas lahan kebun karet yang Mbak Salsa miliki? Dan dalam sebulan itu kira-kira berapa kilo karet yang dapat dihasilkan? Kalau kebun karet saya ini tidak terlalu luas ya, hanya 10 hektar saja. Kalau di sini tuh biasanya orang tuh punya lebih dari 20 hektar, bahkan mencapai 70 hektar. Di luas 1 hektar ini biasanya ditanami 600 pohon karet. Jadi kalau 10 hektar itu ya 2.400 pohon lebih, dan jika pertumbuhannya bagus ya dapat banyak. Kalau pertumbuhannya kurang, jadi hasil karetnya juga sedikit ya, karena sekarang tuh juga lagi ada kelangkaan pupuk di sini.
seperti itu. Jadi beberapa petani karet juga lagi rebutan untuk dapetin pupuk tersebut. Mbak Salsa, sekarang kan harga karet ini sedang turun. Sejauh apa sih turunnya dari harga normalnya? Kalau saat ini itu harga karet dijual ke unit pengolahan dan pemasaran bokar itu 12.000, tapi saya ini kan jualnya ke tengkulak, jadi harganya hanya sekitar 8 sampai 10.000 saja. Kenapa Mbak Salsa ini memutuskan untuk mengurangi kegiatan untuk memanen karet? Karena permasalahan penurunan harga ini, jadi banyak yang nggak mau kerja gitu petani-petaninya. Kan saya membayar mereka kan juga sesuai dengan harga jual karet ya. Jadi kalau harga jual karetnya turun ya saya akan bayar mereka juga harganya, upahnya juga turun. Nah jadi mereka memilih untuk kerja lain, misalkan beberapa karyawan saya itu lebih memilih untuk kerja di sawah gitu. Oke, terima kasih Mbak Salsa atas jawabannya. Nah, kita beralih ke Mas Nanda selaku karyawan nih sekarang. Halo Mas Nanda, sudah berapa lama bekerja di pabrik karet? Halo, saya sudah bekerja di pabrik karet itu sekitar 2 tahun ini sih. 2 tahun. Ada berapa karyawan nih yang menjadi partner kerja Mas Nanda di perusahaan? Kalau boleh tahu, berapa sih kisaran gaji karyawan bekerja di pabrik itu? Untuk partner kerja saya sendiri itu ada sekitar 30 orang, dan kalau gaji karyawan itu di setiap bulannya itu nggak tentu sih, mungkin kalau gaji tetapnya itu 950.000, tapi ada kayak mungkin ada bonus atau apa itu setiap karyawan. Apakah Mas Nanda ini mengalami kesulitan-kesulitan tertentu selama bekerja di pabrik? Apalagi kan di tengah kondisi yang terjadi sekarang ini, ada beberapa pabrik yang terpaksa harus merumahkan karyawannya nih Mas. Bagaimana tanggapan Mas Nanda selaku karyawan? Kalau untuk kesulitan bekerja itu nggak ada sih, nggak ada kesulitan sama sekali. Dan tanggapan saya terhadap pabrik yang memberhentikan karyawannya itu sangat gimana ya, kayak seharusnya itu pabrik dengan kondisi yang seperti ini itu harus kayak mungkin mencari solusi agar karyawannya itu tidak diberhentikan, karena karyawan juga itu kan mencari kerja untuk menghidupi keluarganya, untuk mencari uang setiap hari. Jadi kalau diberhentikan itu sangat kasihan sih, begitu. Baik, terima kasih Mas Nanda. Nah, yang terakhir di sini ada Mbak Tata dan Mbak Risma nih selaku konsumen. Kita langsung tanyakan tanggapan mereka berdua ya. Sudah berapa lama menjadi konsumen dari pabrik karet, Mbak? Dan sudah cukup lama ya, yaitu pada saat pabrik ini mulai beroperasi pada tahun 2015. Kalau saya sendiri sekitar 3 tahun dari tahun 2019. Biasanya Mbak Tata dan Mbak Risma ini membeli berapa unit? Apalagi kan di kondisi produksi di pabrik itu sedang berkurang. Apakah unit yang Mbak beli ini tetap atau dikurangi? Kurang lebih sekitar 2.000 sampai 4.000 unit per bulan. Pastinya berkurang ya Mbak, soalnya kan barang yang diproduksi itu terbatas yang disebabkan oleh kekurangan bahan mentah. Jadi persediaannya pun berkurang. Maka pembelian pun pastinya dibatasi oleh pabrik sesuai dengan jumlah persediaan barang tersebut. Nah, kalau saya sendiri tuh biasanya sekitar 2.000 sampai 3.000 unit. Sedangkan kalau misalkan produksi pabrik lagi berkurang, jelas bakalan berpengaruh ke orderan yang saya butuhkan. Jadi kan ada kelangkaan barang, jadi tentu aja bakalan mengurang
ini harganya. Nah, saat kondisi berkurangnya produksi dari pabrik itu, apakah Mbak Tata dan Mbak Risma ini masih menjadi konsumen tetap, ataukah lebih memilih untuk membeli produksi karet di perusahaan lain yang memenuhi kuantiti yang Mbak mau? Tentu saja kalau saya itu masih menjadi konsumen tetap di pabrik ini. Kalau saya sendiri memilih untuk pindah ke pabrik lain. Kalau boleh tahu alasannya kenapa nih Mbak? Memilih tetap di sini, di pabrik yang langganan. Karena menurut saya ya setiap perusahaan itu pasti mengalami turun naiknya penjualan karena faktor kekurangan bahan mentah ataupun faktor lainnya. Namun pastinya pabrik ini sudah mencari solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Selalu berhasil dan tidak selalu gagal. Saya menjadi konsumen di pabrik ini itu sudah cukup lama, jadi saya yakin bahwa pabrik ini akan berusaha untuk menstabilkan jumlah persediaan meskipun sekarang bahan mentah itu sulit didapat seperti itu. Untuk Mbak Risma, apakah ada alasan kenapa memilih tetap berada di pabrik yang sama? Oke. Saya memilih pindah ke pabrik lain karena kalau pabrik itu mengalami penurunan produksi secara terus-menerus, tapi kebutuhan saya sebagai konsumen harus tetap terpenuhi. Jadi mau tidak mau harus tetap mencari pabrik lain yang lebih stabil produksinya agar kebutuhan saya tetap terpenuhi. Baik, terima kasih Mbak Tata dan juga Mbak Risma. Nah, teman-teman sudah lengkap dari ke-6 orang yang bersama saya hari ini. Kita membahas mengenai isu ini, yaitu dan mengetahui jawaban dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebelum menutup podcast ini, hari ini tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa Mbak Jenny. Terima kasih Mbak Jenny.